selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Susmiati, nomor induk kemahasiswaan 211F 10381. Dalam video ini saya akan menyampaikan beberapa materi tentang apa itu disabilitas tunalaras untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Disabilitas Tunalaras dengan dosen pengampu Ibu Sugihartati SPD MPD. Yang pertama saya akan membahas tentang pengertian tunalaras. Istilah tunalaras berasal dari kata tuna yang berarti kurang dan laras berarti sesuai. Jadi, anak tunalaras berarti anak yang bertingkah laku kurang sesuai dengan lingkungan. Perilakunya sering bertentangan dengan norma-norma yang terdapat di dalam masyarakat tempat ia berada. Penggunaan istilah tunalaras sangat bervariasi berdasarkan sudut pandang tiap-tiap ahli yang menanganinya. Seperti halnya pekerja sosial menggunakan istilah social maladjustment terhadap anak yang melakukan penyimpangan tingkah laku. Para ahli hukum menyebutnya dengan juvenile delinquency. Dalam peraturan pemerintah nomor 72 tahun 1991 disebutkan bahwa tunalaras adalah gangguan atau hambatan atau kelainan tingkah laku sehingga kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sementara itu, masyarakat lebih mengenalnya dengan istilah anak nakal. Seperti halnya istilah definisi mengenai tunalaras juga beragam. Pengertian tunalaras menurut para ahli. Tunalaras merupakan seseorang yang memiliki hambatan pada perilaku sosial ekstrim yang dapat merugikan baik dirinya maupun orang di sekitarnya, sehingga memerlukan layanan khusus untuk mengembangkannya. Pada saat ini, pengertian lainnya dari tunalaras, gangguan sosial emosi perilaku yang dijelaskan oleh beberapa orang ahli di bidangnya. Yang pertama, menurut Kaufman, Sunardi 1995. Anak tunalaras adalah anak yang secara kronis dan mencolok berinteraksi dengan lingkungannya dengan cara yang secara sosial tidak dapat diterima atau secara pribadi tidak menyenangkan, tetapi masih dapat diajar untuk bersikap yang secara sosial dapat diterima dan secara pribadi menyenangkan. Yang kedua adalah menurut Cullinan, Epstein, dan Lloyd, Sunardi 1995, mengemukakan bahwa anak tunalaras adalah anak yang perilakunya menyimpang dari kenormalan menurut standar pendidik dan mengganggu kemampuan berfungsi anak sendiri dan atau anak lain. Yang ketiga, menurut Mariyati, yang dimaksud anak berkebutuhan khusus tunalaras adalah seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan emosi dan kelainan tingkah laku serta kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungannya. Menurut Nafsiyah Ibrahim dan Rohana Al-Jin, anak tunalaras adalah anak yang bertingkah laku kurang sesuai dengan lingkungannya. Menurut Dewi Panji, tunalaras adalah seseorang yang memiliki tingkah laku atau perilaku ekstrim yang bermasalah, kronis, dan tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Menurut Laili S. Cahya 2013, tunalaras merupakan anak yang memiliki perilaku yang menyimpang baik
gangguan perilakunya dapat merugikan anak itu sendiri maupun lingkungan masyarakat, sehingga memerlukan layanan pendidikan khusus untuk mengembangkan potensinya. Yang berikutnya adalah definisi tunalaras. Berikut definisi dan pengertian kelainan perilaku sosial atau tunasosial atau sering dikenal dengan istilah tunalaras dari beberapa sumber buku dan referensi. Yang pertama adalah menurut Effendi, tunalaras adalah individu yang mempunyai tingkah laku menyimpang atau berkelainan, tidak memiliki sikap, melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan norma-norma sosial dengan frekuensi yang cukup besar, tidak kurang mempunyai toleransi terhadap kelompok dan orang lain, serta mudah terpengaruh oleh suasana sehingga membuat kesulitan bagi diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua, menurut Delphi, tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Anak tunalaras disebut juga dengan istilah medis emotionally handicapped atau behavior disorder. Menurut Sumantri, tunalaras adalah anak yang mengalami gangguan atau hambatan emosi dan berkelainan tingkah laku, sehingga kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Menurut Wardani dan kawan-kawan, tunalaras adalah anak yang secara terus-menerus menunjukkan penyimpangan perilaku sehingga menimbulkan ketidakmampuan belajar dan penyesuaian diri walaupun telah menerima layanan belajar serta bimbingan. Menurut Kosase, tunalaras adalah sebutan untuk anak yang terindikasi memiliki gangguan dalam hal emosi dan perilaku yang diakibatkan oleh masalah intrapersonal sehingga ia mengalami kesulitan dalam berperilaku sesuai dengan norma yang ada di masyarakat pada umumnya. Menurut Pratiwi dan Murtiningsih, tunalaras adalah anak yang mengalami gangguan emosi dan kepribadian sehingga tidak selaras dengan norma di lingkungan sekitarnya. Berbagai definisi yang diadaptasi oleh Ling dan Lewis 1988 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Public Law, ini adalah undang-undang tentang PLP di Amerika Serikat, mengemukakan pengertian tunalaras dengan istilah gangguan emosi. Gangguan emosi adalah suatu kondisi yang menunjukkan salah satu atau lebih gejala-gejala berikut dalam satu kurun waktu tertentu dengan tingkat yang tinggi yang mempengaruhi prestasi belajar. Yang pertama adalah gejala ketidakmampuan belajar dan tidak dapat dikaitkan dengan faktor kecerdasan, penginderaan, atau kesehatan. Yang kedua, ketidakmampuan menjalin hubungan yang menyenangkan dengan teman dan guru. Yang ketiga adalah berperilaku yang tidak pantas pada keadaan normal. Yang keempat, perasaan tertekan atau tidak bahagia terus-menerus. Yang kelima, cenderung menunjukkan gejala-gejala fisik seperti takut pada masalah-masalah sekolah. Menurut Kaufman, mengemukakan bahwa penyandang tunalaras adalah anak yang secara kronis dan mencolok berinteraksi dengan lingkungannya dengan cara yang secara sosial tidak dapat diterima atau secara pribadi tidak menyenangkan, tetapi masih dapat diajar untuk bersikap yang secara sosial dapat diterima dan secara pribadi menyenangkan. Yang ketiga, menurut Sekhmet dan Mercer, mengemukakan bahwa anak tunalaras adalah anak yang secara kondisi dan terus-menerus menunjukkan penyimpangan tingkah laku tingkat berat yang mempengaruhi proses belajar meskipun telah menerima layanan belajar serta bimbingan seperti anak lain. Ketidakmampuan menjalin hubungan baik dengan orang lain
dan gangguan belajarnya tidak disebabkan oleh kelainan fisik, saraf, atau inteligensi. Yang keempat adalah menurut Nelson, mengemukakan bahwa tingkah laku seorang murid dikatakan menyimpang jika A. Menyimpang dari perilaku yang oleh orang dewasa dianggap normal menurut usia dan jenis kelaminnya. Yang kedua, menyimpang terjadi dengan frekuensi dan intensitas tinggi. Yang ketiga adalah penyimpangan berlangsung dalam waktu yang relatif lama. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa membuat definisi atau batasan mengenai tunalaras sangatlah sulit, karena definisi tersebut harus menggambarkan keadaan anak tunalaras secara jelas. Beberapa komponen yang penting yang harus diperhatikan adalah: 1. Adanya penyimpangan perilaku yang terus-menerus menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan ketidakmampuan belajar dan penyesuaian diri. Yang kedua adalah penyimpangan itu tetap ada walaupun telah menerima layanan belajar serta bimbingan. Yang berikutnya adalah klasifikasi tunalaras. Menurut Rusli Ibrahim, terdapat 2 klasifikasi ABK tunalaras atau anak berkebutuhan khusus tunalaras, yaitu socially maladjusted children adalah mereka yang terganggu aspek sosialnya, serta emotionally disturbed children adalah mereka yang terganggu perkembangan emosinya. Klasifikasi anak tunalaras menurut para ahli. Menurut ahli Rusli Ibrahim, anak tunalaras dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Socially maladjusted children, yaitu anak-anak yang terganggu aspek sosialnya. Kelompok ini menunjukkan tingkah laku yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan baik menurut ukuran norma-norma masyarakat dan kebudayaan setempat, baik di rumah, di sekolah, atau di masyarakat luas. Kelompok ini dapat diklasifikasikan menurut berat ringannya kelainan perilaku menjadi 3 kelompok, yaitu semi-social children, yaitu kelompok anak yang masih dapat melakukan hubungan sosial yang terbatas pada kelompok tertentu. Yang kedua, kelompok 2 adalah socialized primitive children, yaitu anak yang dalam perkembangan sikap-sikap sosialnya sangat rendah yang disebabkan tidak adanya bimbingan dari kedua orang tua pada masa kecil. Dan kelompok yang ketiga adalah unsocialized children, yaitu kelompok anak-anak yang mengalami hambatan dalam perkembangan dan penyesuaian sosial yang sangat berat. Dan klasifikasi yang kedua adalah emotionally disturbed children, yaitu kelompok anak-anak yang terganggu perkembangan emosinya. Kelompok ini menunjukkan adanya ketegangan batin, menunjukkan kecemasan, penderita neurotis atau bertingkah laku psikotis. Menurut berat ringannya gangguan perilakunya, kelompok ini dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kelompok yang pertama adalah gangguan jiwa psikotik, yaitu tipe yang terberat yang sakit jiwanya. Yang kelompok 2 adalah gangguan psikoneurotik, yaitu kelompok yang terganggu jiwanya jadi lebih ringan dari psikotik. Dan kelompok yang ketiga adalah gangguan psikosomatis, yaitu kelompok anak-anak yang terganggu emosi akibat adanya tekanan mental, gangguan fungsi reinforcement, dan faktor-faktor lainnya. Menurut Samuel, tunalaras dibedakan menjadi 4, yaitu anak yang mengalami gangguan perilaku yang kacau atau conduct disorder mengacu pada tipe anak yang melawan kekuasaan seperti bermusuhan dengan polisi dan guru, kejam, jahat, suka menyerang, dan hiperaktif. Yang kedua, anak yang cemas menarik diri atau anxious withdraw adalah anak yang pemalu, takut-takut, suka
suka menyendiri, peka dan penurut dan tertekan batinnya. Yang ketiga adalah dimensi ketidakmatangan atau immaturity, mengacu pada anak yang tidak ada perhatian, lambat, tidak berminat sekolah, pemalas, suka melamun dan pendiam. Mereka mirip seperti anak autistik. Yang keempat adalah anak agresi sosialisi atau sosialis agresif, mempunyai ciri atau masalah perilaku yang sama dengan gangguan perilaku yang bersosialisasi dengan geng tertentu. Anak tipe ini termasuk dalam perilaku pencurian dan pembolosan serta merupakan suatu bahaya bagi masyarakat. Secara garis besar, anak tunalaras dapat diklasifikasikan menjadi anak yang mengalami kesukaran dalam penyesuaian diri dengan lingkungan sosial dan anak yang mengalami gangguan emosi. Anak disabilitas laras pada usia 6-17 tahun. Anak disabilitas yang mengalami gangguan emosi dibedakan menjadi dua kalau berdasarkan usia. Yang pertama adalah neurotic behavior. Anak pada kelompok ini masih bisa bergaul dengan orang lain, akan tetapi mereka mempunyai masalah pribadi yang tidak mampu diselesaikannya. Anak pada kelompok ini sering dan mudah dihinggapi perasaan sakit hati, perasaan cemas, marah, agresif, dan perasaan bersalah. Di samping itu, kadang mereka melakukan tindakan lain seperti mencuri dan bermusuhan. Anak seperti ini biasanya dapat dibantu dengan terapi seorang konselor. Keadaan neurotik ini biasanya disebabkan oleh sikap keluarga yang menolak atau sebaliknya terlalu memanjakan anak serta pengaruh pendidikan, yaitu karena kesalahan pengajaran atau juga adanya kesulitan belajar yang berat. Yang kedua adalah children with psychotic processes. Anak pada kelompok ini mengalami gangguan yang paling berat sehingga memerlukan penanganan yang lebih khusus. Pada kelompok ini juga sudah menyimpang dari kehidupan yang nyata, sudah tidak memiliki kesadaran diri serta tidak memiliki identitas diri. Adanya ketidaksadaran ini disebabkan oleh gangguan pada sistem saraf sebagai akibat dari keracunan, misalnya minuman keras dan obat-obatan. William Grant Swadin 2010 mengemukakan kedua klasifikasi tersebut antara lain satu, ada anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dengan lingkungan sosialnya. Itu dibedakan lagi dari beberapa bagian. Yang pertama, the semi-socialized child. Anak yang termasuk dalam kelompok ini dapat mengadakan hubungan sosial, tetapi terbatas pada lingkungan tertentu, misalnya keluarga dan kelompoknya. Keadaan seperti ini datang dari lingkungan yang menganut norma-norma tersendiri, yang mana norma tersebut bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, anak selalu merasakan ada suatu masalah dengan lingkungan di luar kelompoknya. Yang kedua adalah children arrested at a primitive level of socialization. Anak pada kelompok ini dalam perkembangan sosialnya berhenti pada level atau tingkatan yang rendah. Pada kelompok ini adalah anak yang tidak pernah mendapatkan bimbingan ke arah sikap sosial yang benar dan terlantar dari pendidikan, sehingga ia melakukan apa saja yang dikehendakinya. Hal ini disebabkan karena tidak adanya perhatian dari orang tua yang mengakibatkan perilaku anak di kelompok ini cenderung dikuasai oleh dorongan nafsu saja. Meskipun demikian, anak masih dapat memberikan respon pada perlakuan yang ramah. Yang ketiga adalah children with minimum socialization. Children with minimum socialization capacity. Anak kelompok ini tidak mempunyai kemampuan sama sekali untuk belajar sikap-sikap sosial. Ini disebabkan oleh pembawaan atau kelainan atau anak tidak pernah mengenal hubungan kasih sayang, sehingga anak pada golongan ini banyak bersikap apatis dan egois. Yang kedua adalah anak yang mengalami gangguan emosi, terdiri dari pertama neurotic behavior,
Ini sudah seperti dibahas di atas tadi. Dan children with psychotic processes. Pada kelompok ini juga mengalami gangguan yang paling berat sehingga memerlukan penanganan yang lebih khusus. Seperti yang telah dibahas di atas. Adanya ketidaksadaran ini disebabkan oleh gangguan pada sistem saraf sebagai akibat dari keracunan. Itu seperti tadi, yaitu karena obat-obatan atau minuman keras alkohol. Anak tunalaras atau anak dengan kelainan perilaku sosial atau disebut tuna sosial adalah sebutan untuk individu yang terindikasi memiliki gangguan, hambatan, atau kelainan dalam hal mengontrol emosi dan perilaku sehingga kurang mampu dalam memenuhi sikap, norma, atau nilai sosial yang berlaku di lingkungan masyarakat pada umumnya. Batasan umur anak tunalaras adalah antara umur 6 sampai 17 tahun dengan karakteristik bahwa anak tersebut mengalami gangguan atau hambatan emosi dan berkelainan tingkah laku. Menurut Sunardi, anak tunalaras atau tuna sosial dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok, yaitu berdasarkan klasifikasi psikiatris dan klasifikasi behavioristik. Adapun penjelasan jenis klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, klasifikasi psikiatris. Berdasarkan tingkat ringan, sedang atau berat, tunalaras dibagi menjadi dua, yaitu tingkat ringan atau sedang meliputi neurosis, psikoneurosis, gangguan perilaku kepribadian, yaitu penyimpangan perilaku dengan ditandai konflik emosi dan kecemasan tetapi masih mempunyai hubungan dengan dunia nyata. Yang kedua adalah yang tingkat berat, yaitu meliputi psikosis, yaitu penyimpangan perilaku ditandai dengan penyimpangan dari pola-pola perilaku normal dalam berpikir dan bertindak. Yang kedua adalah schizophrenia, yaitu gangguan jiwa ditandai dengan distorsi persepsi tidak normal dan perilaku atau emosi yang aneh. Yang ketiga adalah autism, gangguan jiwa tingkat berat pada anak-anak ditandai dengan isolasi diri secara berlebihan, berperilaku aneh, keterlambatan perkembangan, biasanya dapat diamati sebelum usia 2,5 tahun. Yang kedua adalah klasifikasi behavioristik. Berdasarkan perilakunya, anak tunalaras dibagi menjadi beberapa jenis. Itu satu, conduct disorder, juga disebut unsocialized aggression, yaitu ketidakmampuan mengendalikan diri seperti berkelahi, memukul, menyerang orang lain, pemarah, tidak patuh, menentang, merusak milik orang lain, kurang ajar, nakal, hiperaktif, menolak arahan, mudah terganggu perhatiannya, mencuri, menyalahkan orang lain, gaduh, dan ramai. Yang kedua, socialized aggression, yaitu berbagai perilaku yang dilakukan secara berkelompok, seperti bertemu dengan anak-anak, jahat, mencuri secara berkelompok, setia dengan teman-teman yang nakal, menjadi anggota geng, keluar rumah sampai larut malam, bolos dari sekolah, dan lari dari rumah. Yang ketiga, anxiety withdrawal, juga disebut personality problem, adalah perilaku yang berkaitan dengan kepribadian seperti cemas, takut, tegang, sangat pemalu, menyendiri, tidak berteman, sedih, depresi, terlalu sensitif, terlalu perasa, merasa rendah diri, kurang percaya diri, mudah bingung, sangat tertutup, dan sering menangis. Dan yang keempat adalah immaturity atau inadequacy, yaitu kelompok perilaku yang menunjukkan sikap kurang dewasa, kurang matang, seperti kemampuan memperhatikan pendek, tak dapat berkonsentrasi, melamun, kaku, pasif, kesulitan memperhatikan, kurang minat, gagal menyelesaikan sesuatu, ceroboh, dan tidak rapi. Adapun menurut May Mulyani dan Karyoto, berdasarkan jenis gangguan yang dialami, anak tunalaras atau tuna sosial dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu
Yang pertama, gangguan penyelesaian diri dengan lingkungan. Anak tunalaras yang mengalami kesulitan dalam penyelesaian diri dengan lingkungannya dapat dibedakan menjadi beberapa kategori. Yaitu yang pertama, the semi-socialized child. Anak yang termasuk kelompok ini dapat mengadakan hubungan sosial tetapi terbatas pada lingkungan tertentu. Keadaan ini terjadi pada anak yang datang dari lingkungan yang pengaruh normal tersendiri. Ini sama seperti yang dibahas di atas tadi. Yang kedua adalah children arrested at a primitive level of or socialization. Anak pada kelompok ini dalam perkembangan sosialnya berhenti pada level atau tingkat yang rendah. Mereka adalah anak yang tidak pernah mendapat bimbingan ke arah sikap sosial dan terlantar pendidikannya sehingga ia melakukan apa saja yang dikehendakinya. Yang ketiga adalah children with minimum socialization capacity. Anak kelompok ini tidak mempunyai kemampuan sama sekali untuk belajar sikap-sikap sosial. Karena ini disebabkan oleh pembawaan atau kelainan yang anak yang tidak pernah mengenal hubungan kasih sayang. Yang kedua adalah gangguan emosi. Anak tunalaras yang mengalami gangguan emosi terdiri dari yang pertama ada dua, yaitu neurotic behavior. Kelompok ini masih dapat bergaul dengan orang lain tetapi mereka mempunyai masalah pribadi yang tidak dapat diselesaikannya. Yang kedua adalah children with psychotic processes. Pada kelompok ini mengalami gangguan yang paling berat sehingga memerlukan penanganan yang lebih khusus. Mereka itu menyimpang dari dunia nyata dan tidak memiliki kesadaran. Yang berikutnya adalah karakteristik perkembangan anak tunalaras. Menurut Hidayat dan kawan-kawan, perkembangan kognitif, kepribadian, emosi, dan sosial anak tunalaras dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah perkembangan kognitif. Anak tunalaras memiliki kecerdasan yang tidak berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Prestasi rendah di sekolah disebabkan mereka kehilangan minat dan konsentrasi belajar karena masalah gangguan emosi yang mereka alami. Kegagalan dalam belajar di sekolah seringkali menimbulkan anggapan bahwa mereka memiliki inteligensi yang rendah. Kelemahan dalam perkembangan kecerdasan ini justru yang menjadi penyebab timbulnya gangguan tingkah laku. Masalah yang dihadapi anak dengan inteligensi rendah di sekolah adalah ketidakmampuan untuk menyamai teman-temannya. Padahal pada dasarnya seorang anak tidak ingin berbeda dengan kelompoknya, terutama berkaitan dengan prestasi belajar. Yang kedua adalah perkembangan kepribadian. Kepribadian merupakan struktur yang unik. Tidak ada dua individu yang memiliki kepribadian sama. Para ahli mendefinisikan kepribadian sebagai suatu organisasi yang dinamis pada sistem psikofisis individu yang turut menentukan caranya yang unik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tingkah laku yang ditampilkan orang ini erat sekali kaitannya dengan upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Konflik psikis dapat terjadi apabila terjadi benturan antara usaha pemenuhan kebutuhan dengan norma sosial. Yang ketiga adalah perkembangan emosi. Terganggunya perkembangan emosi merupakan penyebab dari tingkah laku anak tunalaras. Ciri yang menonjol pada mereka adalah kehidupan emosi yang tidak stabil, ketidakmampuan mengekspresikan emosi secara tepat, dan pengendalian diri yang kurang sehingga mereka seringkali menjadi sangat emosi. Terganggunya kehidupan emosi ini terjadi sebagai akibat ketidakberhasilan anak dalam melewati fase-fase perkembangan. Yang keempat adalah perkembangan sosial. Sebagaimana telah kita pahami bahwa anak tunalaras mengalami hambatan dalam melakukan interaksi sosial dengan orang lain atau lingkungannya. Hal ini tidak berarti bahwa mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk membentuk hubungan sosial dengan semua orang. Dalam banyak kejadian ternyata mereka dapat menjalin hubungan sosial yang sangat erat dengan teman-temannya. Anak tunalaras memiliki penghayatan yang keliru, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap lingkungan sosialnya. Mereka menganggap dirinya tidak berguna bagi orang lain dan merasa tidak berperasaan. Oleh karena itu timbullah kesulitan apabila akan menjalin hubungan dengan mereka. Yang berikutnya adalah kriteria tunalaras. Ciri-ciri anak tunalaras yang pertama adalah mengalami gangguan perilaku.
Anak-anak ini mengalami gangguan emosi dan penyimpangan perilaku sehingga mereka tidak dapat menyeimbangkan dengan lingkungan. Berikut adalah gangguan perilaku yang sering terlihat pada anak tunalaras, yaitu berkelahi, memukul, menyerang, pemarah dan pembangkang, suka merusak, ribut, pengacau dan ceroboh, tidak sopan dan suka mengganggu, penentang, tidak mau bekerja sama, suka ribut, pembolos, hiperaktif, suka berbohong, iri hati, membantah, suka menyalahkan orang lain dan mementingkan diri sendiri. Yang kedua adalah mengalami kecemasan dan menyendiri. Anak yang memiliki perilaku tunalaras ini mengalami kecemasan dan lebih sering menyendiri karena merasa lingkungannya tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Berikut beberapa perilaku menunjukkan anak tunalaras mengalami kecemasan dan menyendiri. Yang pertama adalah cemas dan sering tegang, tidak mempunyai teman, merasa tertekan, sensitif, rendah diri dan cenderung pendiam, mudah frustasi dan mudah bimbang. Dan yang ketiga adalah anak yang kurang dewasa. Anak tunalaras seringkali dikatakan kurang dewasa karena mereka memiliki aspek sosial yang sangat rendah, sehingga mereka tidak dapat belajar mandiri. Berikut perilaku yang ditunjukkan oleh anak yang kurang dewasa pada tunalaras adalah melamun, kaku, pasif, mudah terpengaruh, sering mengantuk atau pengantuk, dan juga boros. Ciri yang keempat adalah anak yang agresif dan bersosialisasi. Selain kurang dewasa, akan tetapi anak ini ada juga yang cenderung agresif, bersosialisasi, sehingga menimbulkan masalah di lingkungannya. Perilaku yang terjadi pada anak agresif bersosialisasi adalah mempunyai komplotan yang tidak baik atau jahat. Terus berbuat onar bersama kelompoknya, membuat geng, suka di luar rumah sampai larut, bolos sekolah, pergi dari rumah. Dan berikutnya adalah karakteristik tunalaras. Kalau yang tadi di atas tadi yang kita bahas adalah karakteristik perkembangan pada anak tunalaras, dan yang sekarang adalah karakteristik tunalaras itu sendiri. Karakteristik anak tunalaras menurut Rusli Ibrahim sebagai berikut. Yang pertama adalah inteligensia dan prestasi akademis. Anak tunalaras rata-rata memiliki kecerdasan atau EQ yang setelah diuji menghasilkan sebaran normal 90, dan sedikit yang memiliki nilai di atas sebaran nilai anak-anak normal, dan kemungkinan besar memiliki nilai EQ keterbelakangan mental, serta ada juga yang memiliki kecerdasan sangat tinggi dalam nilai tes kecerdasan. Anak tunalaras biasanya tidak mencapai taraf yang diharapkan pada usia mentalnya dan jarang ditemukan yang berprestasi akademisnya meningkat, dan rendahnya prestasi mereka pada pelajaran membaca dan matematika yang sangat menonjol. Yang kedua adalah persepsi dan keterampilan motorik. Anak tunalaras sulit melakukan aktivitas yang kompleks, merasa enggan dalam aktivitas, malas, dan merasa tidak mampu dalam melakukan aktivitas jasmani. Keterampilan motorik sangat menunjang bagi pertumbuhan dan perkembangan individu, di samping keuntungan lain seperti perkembangan sosial, kemampuan berpikir, dan kesadaran persepsi. Oleh karena itu, sangat penting letaknya pembelajaran pendidikan jasmani seperti permainan sepak bola bagi anak tunalaras. Karakteristik anak tunalaras yang dikemukakan oleh Halhan dan Kaufman. Berdasarkan dimensi tingkah laku anak tunalaras adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah anak yang mengalami gangguan perilaku. Mereka menunjukkan seperti tingkah laku perilaku yang berkelahi, memukul, menyerang, pemarah, pembangkang, suka merusak, tidak sopan, suka menentang, dan sulit untuk bekerja sama. Suka mengganggu, membuat keributan, mudah marah, hiperaktif, suka berbohong, suka iri hati, menyalahkan orang lain, dan lebih mementingkan diri sendiri atau egois. Dan yang kedua adalah anak yang memiliki kecemasan dan penyendiri, itu cemas, tegang, sensitif, mudah frustasi, pendiam, mudah bimbang. Anak yang kurang dewasa seperti tadi adalah melamun, kaku, pasif, mudah terpengaruh,
mengantuk. Terus anak yang agresif seperti tadi disebutkan mempunyai komplotan yang tidak baik, berbuat onar, membuat geng, seperti itu. Selain karakteristik di atas, berikut ini adalah karakteristik yang berkaitan dengan segi akademik, sosial atau emosional, dan fisik atau kesehatan anak tunalaras. Ini Muhammad Amin 91. Yang pertama adalah karakteristik akademik. Kelainan perilaku mengakibatkan penyesuaian sosial dan sekolah yang buruk. Akibatnya dalam belajarnya memperlihatkan ciri-ciri sebagai berikut. Hasil belajar di bawah rata-rata, sering berurusan dengan guru BP, tidak naik kelas, sering membolos, sering melakukan pelanggaran baik di sekolah maupun di masyarakat, dan lain-lain. Karakteristik sosial atau emosionalnya, yang pertama adalah karakteristik sosial masalah yang menimbulkan gangguan bagi orang lain. Perilaku itu tidak diterima oleh masyarakat, biasanya melanggar norma budaya. Perilaku itu bersifat mengganggu yang dapat dikenai sanksi oleh kelompok sosial. Yang ketiga adalah perilaku yang ditandai dengan tindakan agresif, yaitu tidak mengikuti aturan, bersifat mengganggu, membangkang atau menentang, tidak dapat bekerja sama. Yang keempat adalah melakukan tindakan yang melanggar hukum dan kejahatan remaja. Karakteristik emosional, hal-hal yang menimbulkan penderitaan bagi anak yang misalnya tekanan batin dan merasa cemas. Terus ditandai dengan rasa gelisah, rasa malu, rendah diri, ketakutan, dan sifat perasa sensitif. Karakteristik fisik atau kesehatan, pada umumnya anak tunalaras memiliki masalah fisik atau kesehatan yang dialami berupa gangguan makan, gangguan tidur, atau gangguan gerakan. Umumnya mereka merasa anak yang tidak beres dengan jasmaninya. Ia mudah mengalami kecelakaan, merasa cemas pada kesehatannya, seolah-olah merasa sakit, dan lain-lain. Kelainan yang berupa fisik yaitu gagap, buang air tidak terkontrol, sering mengompol, dan lain-lain. Berikut adalah penyebab tunalaras. Faktor-faktor penyebab ketunalarasan. Yang pertama adalah karena faktor kondisi atau keadaan fisik. Disfungsi kelenjar endokrin merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan. Kelenjar endokrin ini mengeluarkan hormon yang mempengaruhi tenaga seseorang. Bila secara terus-menerus fungsinya mengalami gangguan, maka dapat mengakibatkan terganggunya fisik dan mental seseorang, sehingga akan berpengaruh terhadap perkembangan wataknya. Faktor yang kedua adalah masalah perkembangan. Di dalam menjalani setiap fase perkembangan individu, sulit untuk terhindar dari berbagai konflik. Konflik emosi ini terutama terjadi pada masa kanak-kanak dan masa pubertas. Jiwa anak yang masih labil pada masa ini banyak mengandung risiko berbahaya. Jika kurang mendapat bimbingan dan pengarahan dari orang dewasa, maka akan mudah terjerumus pada tingkah laku menyimpang. Faktor yang ketiga adalah lingkungan kerja. Keluarga adalah peletak dasar perasaan aman pada anak. Dalam keluarga pula, anak memperoleh pengalaman pertama mengenai perasaan dan sikap sosial. Beberapa aspek terdapat dalam lingkungan keluarga yang berkaitan dengan masalah gangguan emosi dan tingkah laku, seperti kasih sayang dan perhatian, keharmonisan keluarga, dan kondisi ekonomi. Yang berikut adalah faktor lingkungan sekolah. Sekolah merupakan tempat pendidikan yang kedua bagi anak setelah keluarga. Tanggung jawab sekolah tidak hanya sekedar membekali anak didik dengan sejumlah ilmu pengetahuan, akan tetapi sekolah juga bertanggung jawab membina kepribadian anak didik sehingga menjadi seorang dewasa yang bertanggung jawab baik secara terhadap dirinya maupun terhadap lingkungan masyarakat luas. Timbulnya gangguan tingkah laku antara berasal dari guru dan fasilitas pendidikan. Yang berikutnya adalah karena faktor lingkungan masyarakat. Salah satu hal yang nampak mempengaruhi pola perilaku anak dalam lingkungan sosial adalah keteladanan, yaitu meniru perilaku orang lain. Di samping pengaruh-pengaruh yang bersifat positif, di dalam lingkungan masyarakat juga terdapat banyak sumber yang merupakan pengaruh negatif yang dapat memicu munculnya perilaku menyimpang. Kelainan tingkah laku yang dialami anak tunalaras mempunyai dampak negatif baik bagi dirinya sendiri maupun lingkungan sosialnya. Salah satu dampak serius yang mereka alami adalah tekanan batin berkepanjangan
sehingga menimbulkan perasaan merusak diri mereka sendiri. Menghadapi keadaan di atas, kita hendaknya dapat mempengaruhi lingkungan mereka, mengajar dan menguatkan keterampilan sosial antar pribadi yang lebih efektif. Kita menghindarkan mereka dari ketergantungan dan penguatan ketakberdayaan. Perilaku menyengat pada anak tunalaras merugikan lingkungannya, kiranya juga jelas dan sering kali orang tua maupun guru merasa kehabisan akal menghadapi anak dengan gangguan perilaku seperti ini. Salah satu contohnya kita sering mendengar anak delinkuensi. Sebenarnya anak delinkuensi merupakan salah satu bagian anak tunalaras dengan gangguan karena sosial perbuatannya menimbulkan keguncangan, ketidakbahagiaan, atau ketidaktentraman bagi masyarakat. Perbuatannya termasuk melanggar hukum seperti mencuri, menipu, menganiaya, pengeroyokan, menodong, dan sebagainya. Yang berikut adalah penyebab terjadinya tunalaras secara medis, penyakit, atau gaya hidup. Yang pertama adalah faktor biologi. Faktor biologi ini dapat terjadi ketika anak tersebut mengalami keadaan kurang gizi, mengidap penyakit, psikotik, dan trauma, atau karena adanya disfungsi pada otak sehingga mengalami gangguan emosional. Yang kedua adalah faktor keluarga. Hubungan anak dengan keluarga merupakan faktor terbesar yang berpengaruh terhadap perkembangan emosional anak. Tanpa disadari, hubungan dalam keluarga yang sifatnya interaksional dan transaksional sering menjadi penyebab utama permasalahan emosi dan perilaku pada anak. Yang ketiga adalah faktor sekolah. Sekolah merupakan tempat pendidikan yang kedua bagi anak setelah keluarga. Terkadang sebagian anak mengalami gangguan emosi dari perilaku ketika mereka mulai bersekolah. Gangguan emosional timbul dari sekolah bisa karena adanya sikap guru yang otoriter atau teman kelas yang memberi kontribusi terhadap permasalahan ekonomi, emosi, dan perilaku. Yang keempat adalah lingkungan masyarakat. Lingkungan faktor keluarga, sekolah, dan masyarakat termasuk gaya hidup. Lingkungan masyarakat yang negatif dan tempat di mana anak bergaul yang kurang baik juga dapat menyebabkan anak memiliki perilaku yang cenderung mengalami gangguan emosi dan perkembangan fisik dan mental yang terganggu. Adanya konflik dalam lingkungan pergaulan juga dapat timbul pada diri anak sendiri karena norma yang dianut di rumah atau keluarga bertentangan dengan norma dan kenyataan yang ada di dalam masyarakat. Demikian materi yang tentang tunalaras yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih.